Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliani Kismawati. Saya perwakilan dari kelompok 1 di tugas mata kuliah perpajakan. Hari ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Apa itu ketentuan umum dan tata cara perpajakan, atau yang sering kita sebut dengan KUP? Yaitu adalah sebuah hukum formal yang berisikan tentang pengaturan-pengaturan tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh sebuah negara. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan memiliki beberapa poin. Saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah pajak. Pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan negara. Yang kedua ada wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Sama halnya dengan NPWP, NPPKP juga sebagai nomor identitas wajib pajak dan sebagai tanda pengenal wajib pajak. Namun yang membedakan adalah dikhususkan untuk pemungutan PPN. NPWP dan NPPKP memiliki beberapa fungsi. Fungsi dari NPWP diantaranya yaitu 1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. 2. Untuk keperluan pelaporan SPT masa dan tahunan. 3. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi yang tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diwajibkan. Sedangkan fungsi dari NPPKP yang pertama yaitu untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang sebenarnya. Kedua, untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM. Yang ketiga, untuk pengawasan terhadap administrasi perpajakan. Selanjutnya adalah surat pemberitahuan atau SPT, surat ketetapan pajak atau SKP, dan surat tagihan pajak atau STP. SPT adalah surat oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau surat ketetapan pajak lebih bayar atau surat ketetapan pajak nihil. Sedangkan STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Saya akan menjelaskan tentang fungsi SPT, SKP, dan STP. Berikut fungsi dari SPT. 1. Untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang mewah yang sebenarnya terhutang. 2. Untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. 3. Melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi dari SKP adalah sebagai sarana untuk 1. Menagih kekurangan pajak. 2. Mengembalikan jika ada kelebihan pajak. 3. Memberitahukan jumlah bayar terhutang. Sedangkan fungsi dari SKP adalah sebagai sarana untuk 1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak 2. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. 3. Sebagai sarana untuk menagih pajak. Kewajiban pembukuan. Di dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan dan membuat laporan keuangan pada setiap tahun pajak berakhir. Adapun WP yang tidak wajib melakukan pembukuan yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung neto dengan menggunakan norma perhitungan neto. Wajib pajak wajib melakukan pencatatan.
wajib pajak, orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha. Penyidikan pajak. Penyidikan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi, serta menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidik adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang diberi wewenang oleh Dirjen Pajak. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada penuntut umum. Ada beberapa wewenang penyidik, yaitu menerima, mencari, mengumpulkan, atau meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, minta keterangan ataupun bahan bukti orang pribadi atau badan hubung dengan tindak pidana di bidang perpajakan, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan. Yang terakhir, wewenangnya adalah menghentikan penyidikan. Penagihan pajak. Dalam penagih pajak, pada wajib pajak yang mendasarinya yaitu surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Terdapat beberapa sanksi pajak, diantaranya sanksi administrasi pajak dan sanksi pidana pajak. Sanksi administrasi pajak adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak berupa denda atau bunga, serta kenaikan yang bertujuan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan sanksi pidana pajak adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak berupa denda atau pidana kurungan yang bertujuan agar kesadaran wajib pajak tumbuh untuk mematuhi kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengajuan keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menggemukakan jumlah pajak yang terhutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang jelas. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan. Banding pajak adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, yaitu surat keputusan keberatan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Banding pajak dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima dan dilapiri salinan surat keputusan tersebut. Sekian penjelasan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.